Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kedua orang murid Yesus menuju Emmaus ternyata tidaklah membosankan. Walaupun mereka sedang dilingkupi perasaan kecewa, sedih dan bingung, sebab ada orang yang menemani dan sedikit demi sedikit orang itu meluruskan tentang kesimpangsiuran berita yang mereka terima. Karena ketertarikan mereka pada penjelasan orang itu sampai meminta orang itu untuk tinggal bermalam bersama mereka. Sebab tempat yang mereka tuju telah mau sampai sementara orang itu masih harus melanjutkan perjalanannya. Kebersamaan mereka pada malam itu telah membuka mata mereka untuk mengenali siapa orang yang bersama mereka selama perjalanan. Bahwa dia adalah Yesus, orang Nazaret yang mereka ceritakan itu. Bahwa ternyata berita yang mereka dengar adalah benar, bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Urusan mereka menuju Emmaus telah selesai. Kesedihan dan kekecewaan mereka telah lenyap dalam perjalanan itu dan segera kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar. Beberapa hal yang sangat menarik dari nas ini adalah cara kedua orang itu mengenali Yesus. Kepada dua orang itu, Yesus tidak mengatakan tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun demikian, kedua orang itu akhirnya dapat mengenali Yesus dengan caranya memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Mereka tersadar akan perasaan mereka dan pengajaran Yesus selama perjalanan. Pengenalan kita kepada Tuhan akan terjadi dalam persekutuan dengannya. Selama mengikut Yesus, hingga akhir hidup kita, tidak akan pernah kita bosan-bosannya untuk bersekutu dengannya melalui setiap ibadah yang kita ikuti. Hanya melalui persekutuan dalam ibadah, mata hati kita terbuka untuk mengenali bahwa Yesus ada dan hidup bersama dengan kita. Dari percakapan yang terjadi dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus telah memberikan suatu pengajaran yang berharga. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Maka segala tulisan yang terdapat dalam Alkitab adalah penjelasan yang utuh untuk mengetahui tentang Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan tekun merenungkan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan untuk mengerti segala kehendak-Nya. Sebagai pengikut Yesus, orang beriman, kita membutuhkan Alkitab sebagai makanan rohani. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat 6. Firman Tuhan adalah kebutuhan pokok kita, yang akan selalu mengingatkan, menegur, menuntun, mendidik kita, dan yang akan memperbaharui kehidupan kita setiap saat ke arah yang lebih baik. Dan yang terpenting, kita ketahui bahwa percakapan kedua murid tadi kepada Yesus mengingatkan kita pada kitab Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah. Kita tidak mengetahui apa maksud kedua murid Yesus ini pergi ke Emmaus. Namun yang pasti, mereka telah pergi meninggalkan para murid Yesus yang lainnya di Yerusalem. Kepergian mereka dilingkupi perasaan kecewa, kesedihan, dan berita yang simpang siur. Yesus menegur mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Lari dari masalah bukanlah solusi. Apalagi jika meninggalkan persekutuan hanya akan membuat kita semakin tersesat. Kita diingatkan melalui peristiwa ini. Jangan sekali-kali meninggalkan persekutuan kita dalam gereja karena permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Walaupun pergumulan kita tidak kunjung berakhir, bukan berarti bahwa Tuhan tidak berbuat. Namun sebaliknya, semakin giatlah dalam persekutuan dengan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengannya akan memberikan kekuatan dan hikmat. Perjalanan kedua murid Yesus ini telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya walaupun mereka pada awalnya tidak mengenali siapa orang yang bersama dengan mereka itu, demikianlah perjalanan kehidupan yang kita lalui. Di saat kita menjalani kehidupan, Tuhan tidak tampak di mata kita. Namun Dia adalah Allah yang Maha Hadir, yang setia mengajar dan membimbing kita. Ketertarikan kita kepada Yesus akan mengundang Yesus untuk hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sama seperti Engkau menyertai kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Engkau menyapa kami dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Apapun itu ya Tuhan, yang kami butuhkan adalah jawaban dari Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup dalam persekutuan denganmu. Meskipun berbagai persoalan, berbagai pergumulan kami hadapi, namun ketika Engkau berfirman, ketika Engkau menyapa kami, maka hati kami akan lega. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun agenda kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Oku Nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Oku Nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama.